Perkenalkan, saya Jamaluddin dari SMA Negeri 2 Keraksan, Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya akan memberikan refleksi kritis terhadap dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara selaku pelopor perjalanan panjang pendidikan bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena beliau merupakan pionir pertama dan pelopor terbentuknya sistem pendidikan di Indonesia. Dan keberadaannya dalam menentang penjajah adalah mendirikan sebuah organisasi yang sering kita dengar dengan istilah perguruan taman siswa. Dengan mendirikan perguruan tersebut, beliau itu mencita-citakan agar bangsa Indonesia itu adalah merdeka lahir dan batin. Pemikirannya sangat relevan dengan sebuah terobosan dalam membangun pendidikan saat ini yang dalam keadaan masih perlu pengembangan yang sangat luar biasa. Semboyannya yang kita kenal adalah yang pertama, Ingarso Sunggulodo. Di depan kita sebagai pendidik itu akan memberikan teladan. Ing Madya Mangun Karsa, di tengah-tengah kita menciptakan peluang untuk bagaimana peserta itu berprakarsa atau berkarya. Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam menurut beliau. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, kemudian ditempatkan di lahan yang penuh dengan sinar matahari, kemudian pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung atau siswa kita adalah bibit jagung yang kurang baik kualitasnya, maka akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani itu sendiri atau dari pendidik itu sendiri. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit jagung yang kurang baik kualitasnya, namun akan tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari yang baik, serta tangan-tangan kita sebagai pendidik yang tangan dingin, tangan yang sangat menyentuh, maka biji jagung itu mungkin tumbuh tapi tidak optimal. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah salah satunya adalah pembelajaran yang dapat menuntun potensi dan bakat yang ada pada diri siswa itu sendiri sehingga bisa berkembang secara optimal, berkembang dan terakomodasi sesuai dengan bakatnya. Kemudian contoh penerapan pembelajaran yang sudah saya terapkan untuk mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu saya telah mencoba bagaimana saya menerapkan pembelajaran yang menekankan pada proses merdeka belajar yang berorientasi pada siswa saya atau peserta didik saya melalui pendekatan pendidikan yang holistik, yang seimbang, yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang sudah saya terapkan adalah pembelajaran yang tidak memaksakan atau membuat sebuah paksaan penilaian pendidikan yang hanya berfokus pada satu bakat saja. Kemudian konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan di sisi lain ataupun di kelas-kelas saya yang lain adalah bahwa saya telah menerapkan konsep merdeka belajar bagi peserta didik saya, di mana dalam penyelesaian masalah di dalam kelas saya memberikan kesempatan, kemudian saya menuntun siswa saya dalam penyelesaian masalah di kelasnya. Itulah refleksi kritis saya terhadap pemikiran, dasar-dasar pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang relevansinya sangat mengena pada pendidikan, kondisi pendidikan saat ini. Dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Probolinggo, saya mengajar di SMA Negeri 2 Keraksan. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar, salam untuk semuanya.